Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di serial Pernikahan Surabaya Mengaji, episode ketiga, bersama guru kami Ustadz Gema Ilhami hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Di episode ketiga ini Ustadz, kita akan berbicara berkaitan tentang pemuda yang dia bingung kriteria yang bagaimana sih untuk perempuan atau laki-laki ya, yang dia ingin nikahi. Nah, kira-kira di dalam Islam itu dibahas apa enggak sih Ustaz? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kalau kita berbicara kriteria pasangan yang akan kita nikahi, maka tentu Islam mengajarkan yang demikian atau menjelaskan tentang masalah itu. Masya Allah. Kita mulai dari laki-lakinya. Kriteria seorang laki-laki yang terbaik, maka Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepadamu seorang pemuda yang baik agamanya, baik akhlaknya, ya maka nikahilah. Artinya kita tidak disuruh untuk mencari laki-laki yang hanya potensial dari sisi hartanya, tidak. Bukan tidak boleh, silakan. Tetapi yang menjadi standar yang paling utama itu adalah agama dan akhlaknya. Kenapa demikian? Kalau seorang laki-laki sudah beragama, punya agama, punya akhlak, dia akan menghormati istrinya. Ya, jangankan untuk memukulnya, sekedar untuk mencubitnya mungkin dia tidak akan melakukannya, karena dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan pemimpinnya atau suami yang memiliki agama ini kelak dia akan menjadi pemimpin yang baik bagi rumah tangga. Ya, kenapa tidak? Karena dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga tatkala dia menjadi seorang pemimpin, dia akan sadar tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Karena kelak dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin, terutama ya keluarga kita. Nah, sedangkan calon istri yang ideal itu, nah ini dia, ternyata lebih banyak kriterianya. Masya Allah. Kalau tadi laki-laki dua. Kalau istri itu lumayan. Nah, yang pertama cantik. Ya wajar kita cari istri yang cantik itu wajar. Namun versi cantik itu kan tidak ditetapkan oleh syariat. Cuma disebutkan cantik. Sehingga cantik itu sifatnya subjektif. Kita tidak bisa katakan objektif. Mungkin menurut saya cantik itu kalau dia sawo matang yang kecoklatan. Mungkin kalau menurut Ustadz Deka mungkin beda lagi. Iya, mungkin cantiknya itu seperti bulan purnama misalkan. Wallahualam, kita tidak ngerti. Namanya cantik itu kan relatif ya. Ya, ada orang lihat korma ini cantik gitu kan. Oh, kalau kita bilang rendah ini biasa aja. Nah, jadi cantik itu sifatnya subjektif. Tergantung keinginan kita seperti apa kepada wanita tersebut. Ada mungkin yang pingin dia itu punya hidung yang mancung, istrinya kan, itu bagian dari cantik. Ada lagi yang datang, enggak, saya pingin seperti kucing Persia yang ya rodo-rodo ya pesek gitu kan. Ya, kita enggak ngerti. Cantik orang kan beda-beda. Nah, yang kedua, nasabnya bagus. Ya, dia dari keluarga yang baik, ya dari keluarga yang mungkin terpandang. Ya, mungkin dari keluarga anak pejabat, kita enggak tahu kan, atau mungkin dari kepala kaum. Wallahualam, kita enggak ngerti. Intinya Nabi menyebutkan dari keluarga yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu kaya. Ya, enggak masalah. Ya, apakah kita dikatakan matre? Enggak juga. Karena Nabi menyuruh kita mencari seorang wanita yang kaya. Mungkin bisa jadi kekayaannya kita nanti manfaatkan untuk kebutuhan di jalan dakwah, di jalan Islam. Kita tidak ngerti. Nah, tapi yang paling utama dari ketiga yang telah disebutkan itu yang keempat, yang agamanya bagus. Karena istri yang soleha, yang berada di atas agama yang baik, ya itulah istri yang baik. Karena kelak nanti kalau kita meninggalkan dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi kriteria yang lain disebutkan sama Nabi. Yang kelima itu bisa dikatakan yang al-wadud, penyayang. Ya, nggak suka marah-marah sama suaminya. Tapi ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, bukankah istri yang suka ngomel, marah-marah itu nikmat? Ya, itu antum jawab sendiri ya. Wallahu a'lam kalau itu. Apakah benar nikmat atau tidak? Apakah nikmat atau nikmah? Itu antum bisa jawab sendiri. Ya. Sedangkan yang ke-7 ya. Iya, carilah yang al-walud, yang berpotensi memiliki anak yang banyak. Karena Nabi SAW itu senang dan berbangga ketika umatnya nanti di hari kiamat itu yang paling banyak. Nah, ini
kriteria ditetapkan dalam Islam. Sehingga kalau kita lihat kriteria ini nggak ada nanti kriteria laki-laki harus datang pakai mobil ini, harus kerja ini segala macam. Itu semua Allah ya Ta'ala yang ngatur. Yang penting kita cari sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, insya Allah hidup kita bahagia. Itu aja. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Ya, banyak al-walud tadi Ustaz ya. Al-walud. Banyak anak, banyak rezeki, banyak istri, banyak. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya dari serial Pernikahan Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.